Nusantara, permasalahan lahan di rumah biasanya ini menjadi faktor utama Anda yang ingin membudidaya ikan ataupun ingin tanam sayuran ya. Saat ini sedang ramai yang namanya budik jamber, yaitu budidaya ikan dalam ember. Ya, contohnya yang seperti ini, kameramen bisa dilihat seperti ini. Ini contohnya. Dan ini sistem penanaman tanaman kangkungnya bisa sedikit saya jelaskan. Ini menggunakan media gelas plastik. Ini caranya cukup mudah, yaitu dengan cara dilubangin seperti ini. Kemudian ini di dalamnya dikasih arang. Cukup pakai arang, tidak usah pakai media apapun. Kemudian tinggal ditanam biji kangkung atau bisa juga dari kangkung yang dipetik ditanamkan di sini seperti itu. Kemudian untuk supaya pertumbuhannya bagus, kalau lewat biji ini di awal penyemaian jangan sampai terendam ya. Jadi cukup yang penting arangnya basah. Sementara kalau sudah posisinya seperti ini sebaiknya posisi gelas terendam setengahnya seperti ini. Ya. Ini kira-kira kangkung umur sekitar 3 minggu. Bahkan untuk beberapa teman ini ada yang 1 bulan sudah panen kangkungnya. Sementara kalau untuk lelenya ini sendiri ini ukurannya sudah ukuran remaja sekitar sekilo itu sekitar 15 ekor ya. Coba akan saya kasih makan. Ini kasih makan seperti ini. Ini biasanya kalau malam lebih lahap. Untuk penanaman kangkung sendiri ini ada yang model seperti ini dengan cara ininya digantung, model digantung begini. Ini pakai kawat penggantung seperti ini. Atau juga kalau memang misalnya tidak ingin repot pakai kangkung, pakai kawat seperti ini, bisa juga dengan model yang seperti ini. Jadi dilubangin. Ini untuk pelubangannya sendiri ini bisa menggunakan kaleng bekas susu. Jadi tinggal dipanasin di atas kompor, kemudian ditempel, dia akan berlubang seperti itu. Ini media seperti ini. Ini yang baru umur sekitar 1 mingguan, 10 hari lah seperti ini. Ya, ini coba juga kasih makan yang ini. Ya, budik damber ini sangat cocok untuk yang punya rumah tapi tidak memiliki lahan yang cukup luas. Ini dan cukup bagus, cukup cantik kalau misalnya ditaruh di pojok teras ya. Di pojok teras ini bisa dilakukan seperti ini. Sebaiknya memang untuk budidaya ikan dalam ember ini baiknya itu adalah supaya tanaman dan ikannya terkena sinar matahari langsung seperti itu kalau pagi ya. Diangkat seperti ini. Ya, untuk budik damber ini cukup bagus untuk Anda yang punya lahan yang sangat sempit ya. Jadi bisa ditaruh di sudut teras atau sudut rumah. Lantas bagaimana kalau misalnya Anda tidak memiliki teras sama sekali misalnya ya. Walaupun memang secara alami lele dan tanaman ini butuh sinar matahari yang kalau pagi bisa full ya. Tapi kalau misalnya memang tidak bisa juga kita menanam lele ataupun budik damber ini di dalam rumah. Misalnya seperti ini, kameramen ikut saya. Stop. Ini salah satu contoh budik damber yang memang penempatan embernya ini ada di dalam ruangan. Dan ini masih terkena sedikit sinar matahari dari atas ya. Ya, ini ember yang di dalam rumah juga kondisi ikannya cukup sehat. Ikan yang sehat bisa ditandai dari cara makannya yang cukup lahap ya. Dan ini berkembang juga, karena ini sudah saya buktikan. Ini sudah lele sekitar umurnya hampir 1 bulan lebih ya, 1 bulan lebih. Dan kondisi lelenya juga saya amati sama dengan yang saya pelihara di luar ruangan ya. Bahkan kalau misalnya Anda tidak memiliki ember tapi Anda mau mencoba,
ada kamar mandi yang mungkin tidak dipakai ya. Ini kamar mandi tidak dipakai. Ini memang tidak apa istilahnya tidak direkomendasikan ya. Tapi kalau misalnya Anda mau memanfaatkannya bisa juga. Contohnya seperti ini. Ya. Ini cukup tidak direkomendasikan sebenarnya. Ini kayak seperti ini ya. Nah, ini jadi boleh sedikit di zoom. Jadi ini contoh pemeliharaan lele yang bahkan ini sama sekali tidak terkena sinar matahari. Tapi untuk kesehatannya bisa sedikit di zoom ke bawah. Ini untuk makannya juga cukup lahap. Ya, ini saya memanfaatkan kamar mandi yang tidak terpakai seperti itu. Karena saya mandinya pakai shower ya. Kalau ini tidak dipakai memang. Ya. Sebaiknya untuk ikan yang dipelihara yang paling banyak ini adalah lele. Tapi selain lele juga sebenarnya masih banyak ikan yang bisa dipelihara di ember seperti nila, gurame, juga ikan patin juga bisa seperti itu. Cuman dari sekian banyak yang paling familiar adalah ikan lele, karena ikan lele cukup tahan terhadap kondisi air yang mungkin tidak terlalu jernih, kemudian juga asupan oksigen yang sedikit juga lele tidak masalah seperti itu. Ya, sahabat Nusantara, ini mungkin yang bisa saya berbagi tentang pengalaman bagaimana cara budidaya ikan dalam ember. Intinya bahwa ikan ini bisa dipelihara di ember, baik di luar ruangan maupun di dalam ruangan. Jika tidak ada ember, bisa pakai kamar mandi seperti itu, ataupun bahan-bahan lain yang bisa menampung air. Salam satu ember, semoga sukses selalu untuk Anda.